besar agung ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang mendengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang berlukun nama-Mu, Engkau hadir berkati mereka, ngabulkan doa mereka, bahkan menjanjikan masuk surga. Itulah Engkau buktikan. Maka sebagai bukti hamba pun bersama Ibu berdua minta masuk surga, Engkau kabulkan untuk masuk surga. Maka kami serahkan setiap yang ikuti ibadah ini, bila mereka berani berdoa masuk surga. Karena inti keselamatan adalah masuk kerajaan surga. Agar mereka jadi warga surga, yang terpenting warga surga. Agar mereka tidak masuk neraka. Betapa mengerikan di neraka. Engkau tahu melihat kenapa? Alam roh, lihat proses orang mati, melihat neraka. Bahkan Engkau pernah menggandeng kami ke surga. Maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk. Tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai online kepada setiap rumah. Artinya rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang ikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini, 2 kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Betapa pentingnya Engkau mengajar hamba, betapa pentingnya untuk menjadi warga kerajaan surga. Maka urapi Tuhan setiap kalimat, agar setiap yang perhatikan saya, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Engkau undang surga. Amin doa. Karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu jemaat Hebrews sangat besar di surga. Mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Maka tema hari ini juga bagaimana cari warga surga. Mungkin serinya 3-4 hari karena pengalaman saya, saya pernah dilihatkan nama di surga. Lihat betapa pentingnya jadi warga surga. Karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas. Malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati masuk alam roh. Kalau enggak warga surga, yang jemput setan itu keroyokan mengerikan. Tuhan ngajar saya seorang yang katakanlah enggak bertele-tele. Tuhan ngajar satu doktrin bagaimana orang masuk alam roh, bagaimana orang masuk surga, bagaimana orang masuk neraka. Saya dari Tuhan detail kenapa? Karena saya orang yang selalu moto doktrin, selalu yang nyata. Maka Tuhan suka ngajar saya yang nyata untuk menyesuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh.
dibawa mereka ke surga. Bagaimana orang bukan mereka surga, dicintai setan, mengerikan. Saya menangis, rasa ingin saya gantikan. Maka saya orang yang disayang Tuhan, saya orang yang sampai hati kepada orang beriman. Bahkan orang di neraka pun nggak sampai hati, saya ingin gantikan mereka. Itulah sebabnya saya dipilih Tuhan membawa Anda ke Masusi. Karena saya orang yang mau korban besar untuk sesama, juga untuk kerajaan surga. Maka perhatikan, berbagailah Anda jadi warga surga. Jadi Tuhan nambahkan, jangan bersukacita karena kamu, yaitu kuasa atas setan. Tapi yang terpenting, berbagailah jadi warga surga. Ayat ini sebenarnya sangat indah. Bagaimana masuk alam roh, bagaimana orang warga surga, bagaimana orang jadi warga surga, bagaimana orang yang enggak warga surga. Maka sekali lagi, kalau Anda warga surga, setan takut pada Anda. Mereka tahu Anda terdapat di surga. Maka tugas mereka itu jemput orang warga surga masuk surga. Enggak dijemput setan. Anda kalau enggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas ucapan Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung. Bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh, maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada dua di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Setan kejam, mengerikan. Anda harus masuk juga, harus jadi warga surga. Maka begitu kita masuk alam roh, Anda wafat, Anda siap dijemput malaikat. Maka waktu saya masuk alam roh, maka malaikat jemput saya, masuk saya. Kemudian muncul teman saya, teman yang saya kenal baik, dia sangat kaya raya, orang terkenal. Maka dijemput setan, jumlahnya banyak, dikejar, diinjak, dilepaskan. Saya nggak sampai hati. Maka malaikat yang jemput saya minta tolong, itu teman saya, tolong dia supaya nggak disiksa setan. Malaikat tegas jawab, tugas saya untuk jemput warga surga. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, jemput Anda masuk surga. Jadi kalau Anda yang Tuhan katakan berbagailah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga berbagailah apa? Jangan jemput Anda masuk alam roh, malaikat masuk alam roh dibawa ke surga. Tapi kalau Anda, arti Anda menantang setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun saya, dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan, bisa predikat saya ini Matius Yohanes yang suka tahu akan datang. Maka setan, dukun itu pakai setan, tahu saya, takut sama saya, dukun itu bawa dukun gede, nggak mau ketemu saya, yang ketemu teman saya nunggu di luar. Jadi dukun bisa setan, takut sama orang jadi warga surga. Di alam roh Anda begitu muncul, yaitu kalau Anda bukan warga surga, setan menyiksa Anda, jitai Anda, seperti mainan. Jadi kalau mereka juga senang jemput kita warga surga, maka setan juga jumlahnya banyak. Jumlah setan banyak, jitai orang yang bukan surga. Kalau saya ceritakan bagaimana pengalaman saya lihat orang-orang teman yang masuk neraka terlalu panjang, mengerikan. Maka sekali lagi, mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sabar masuk alam roh, yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya, jumpai yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang Matius Yohanes. Tuhan katakan saya diberi Tuhan karena punya roh Matius Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka jemput Anda ke surga. Maka kalau Tuhan pernah jumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin membuktikan
pada orang-orang tertentu. Kenapa? Sebagai penguasa di surga. Maka saat John malaikat masuk surga, disebut Petrus, sabar itu di kaki Tuhan Yesus berlutut, Tuhan nama tidak layak yang kau pakai, beda saja orang lain lebih suci. Tapi Tuhan kalimat pertama, yaitu Tuhan mengatakan, kamu belum saatnya mati. Saya pernah diponis mati dokter berkali-kali, saya pernah sakit sejak kecil, bahkan sekali usaha sakit, so, dokter yang saya bertahan susah lempari batu rumah dokter, karena malam-malam saya nggak kuat sakit, saya lempari rumah dokter karena nggak membuka pintu dia di tengah malam. Demikian juga saya pernah kalau sakit susah kepala saya sajur ke tembok. Saya berbekailah kalau masa ini harus punya iman. Anda menang atas setan, Anda tidak akan kalah sama virus corona. Maka saya percaya Tuhan ngasih saya ada yang Anda tidak kalahkan setan kuasa gelap. Jadi kesimpulannya apa? Saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan sudah buktikan datang kepada saya. Aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. So. Maka Tuhan ngelihat pertama, kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu pasti kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu. Jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan selalu surga. Tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan Anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja tuh, saya mau ke neraka. Karena saya janji Tuhan mesti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi Tuhan beri saya karena saya konsumsikan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagia jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Nah, kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan. Maka Anda harus berjuang agar namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan bertema bagaimana warga surga. Nanti tahun baru nanti saya bertema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. So. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, so, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. So. Kalau saya dusta ke neraka ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tudupin, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian.
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama Anda cari berkat, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai warga surga. Sebagai warga surga, 3 hal penting Anda harus perhatikan. 3 hal penting yaitu pertama, Anda harus bertobat. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan kalbanmu. Kemudian baru Anda akan menjadi warga surga. Warga surga, Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri, waktu saya lihat neraka, mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Sekali lagi, selama Anda masih bernapas di bumi, Anda diampuni. Tapi kalau Anda terlambat bertobat, tiba-tiba mati, ingat zaman sekarang bisa tiba mati. Saya kenal beberapa orang yang saya dengar ke rumah sakit, nunggu dokter lama, pulang. Saya kenal orang ini tapi jarang ketemu. Kemudian nginep di rumah saya ini, langsung mati. Apa mau satu ada dokter. Bahkan ada yang juga orang saya kenal, yaitu 4 bulan nggak keluar dari rumah. Bisa jarang keluar ketua dicari makan. Maka saya perintah dokter, saya waktu bersama Jeffrey khotbah, dokter ke rumah saya langsung, masih Jeffrey masih muda, masih bisa keluar. Kalau Bapak sudah umur, di saat itu kan nggak boleh Bapak ketemu orang muda. Jadi saat itu dokter khusus ke rumah saya waktu bersama Jeffrey, bersama-sama. Nggak boleh, saya udah nggak boleh umur saja 75 tahun lebih. Sudah pernah minta pensiun. Tuhan nggak kasih saya nggak boleh ngungkap, tapi saya pernah minta pensiun. Tuhan datang pada siapa? Mahkota duri. Lihat, aku di mahkota duri untuk kamu, Pak Yesus. Jadi Tuhan di mahkota bukan untuk saja, untuk Anda. Jadi Anda ditebus oleh agar Anda jadi warga surga, ditebus dengan mahkota dari Yesus. Maka sampai Tuhan nanti pada saya selalu 2 kali yang penting. 2 kali datang pada saya dengan mahkota dari Parsi. Ini kukuskan untuk kamu. Saya tidak beri pensiun aja. 2 kali. Artinya apa? Kita ini Tuhan Yesus di mahkota dari untuk kita. Jadi Tuhan sudah guru kita sangat mahal. Artinya juga Tuhan ingatkan pada kita semua bahwa kita yaitu ingat kasih Tuhan. Maka harus pikiranmu. Maka Anda nggak boleh dosa, nggak boleh Tuhan mengatakan harus hidup suci dan sebagainya. Maka Tuhan telah korban untuk Anda. Nombor dosa Anda, bagi Anda bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Setelah bertobat orang arti apa? Berjanji hidup yang suci, hidup yang baik. Maka itulah kalau Anda suci, pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan, perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Ini sudah zaman akhir, banyak orang bicara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan mengatakan datang seperti pencuri. Pencuri enggak orang tahu tuh, pencuri. Orang lain enggak tahu itu namanya pencuri. Jadi kalau orang lain sudah enggak tahu, ya
Orang pencuri kan biasanya malam-malam datang mencuri. Bahkan rumah saya dulu pernah orang curi masuk siang hari, sembunyi di tempat tidur. Butuhnya dia dengkur. Dua dengkurnya, kita teriak, siapa yang dengkur? Ternyata maling itu langsung lari keluar, maling yang dengkur. Akhirnya dia nggak menjaga-jaga, termasuk nggak jaga-jaga. Maka Tuhan datang demi sebagai pencuri, mengambil apa? Yang warga surga, mengambil yang hidup suci. Tadi mari Anda dan saya berjuang suci pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda akan disebut Tuhan. Pencuri ngambil yang barang mahal, yang mahal. Artinya kalau Anda warga surga itu barang mahal. Tuhan pernah melintas di langit. Waktu saya dipilih jadi gembala. Saya belum baca kitab bahkan. Ditulis di langit. Aku beri kamu kuasa. Allahmu yang tidak kamu kenal. Aku beri kamu kuasa. Bongkar apa yang berharga. Maksudnya Tuhan kata saya ngubur dengan minyak. Maka dikubur dengan Tuhan kata saya berkali-kali dengan minyak urapan akan Anda bangkit sebagai mempelai awet muda. Di surga nanti warga surga itu awet muda. Ada tetap muda. Sekali lagi saya ketemu orang di Taman Eden yang tua tetap tua. Maka oke lah. Taman Eden tidak ada neraka. Maka Tuhan pernah berkata kepada Dismas di samping kanan Tuhan Yesus yang Tuhan jangan lupakan aku kalau aku kembali di kerajaanmu. Tuhan jawab pada namanya Dismas, saya pernah baca bukunya. Hari ini kamu bersama aku di Taman Eden. Artinya Taman Eden itu tempat yang orang baru bertobat. Dalam dicontoh yang orang baru bertobat, tempatnya ada di Taman Eden, nggak ada rumah. Tapi Anda mesti hidup suci baik, Anda punya rumah di surga. Bahkan sama keluarga, nanti minggu depan saya kasih tahu, Anda harus berjuang agar keluargamu saat Anda diberkati punya rumah di. Tapi yang utama agar keluargamu saat doa, Anda berjuang agar Anda, yaitu keluargamu semua, masuk kerajaan surga. Maka kalau kita hidup suci ada barang mahal, maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau warga surga mahal, karena apa? Setan nggak banyak ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau warga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal. Karena punya pasukan mereka, maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga. Namamu tetap surga, maka artinya apa? Anda barang mahal, diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang namamu tetap surga. Agar mereka tahu namamu, maka anytime Anda rohmu keluar sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan gak berani menjara Anda. Maka sekali lagi, saya lihat berapa kali teman saya yang ke neraka, terus banyak kan orang-orang, bahkan orang yang berhasil, bahkan orang punya rumah banyak. Artinya juga dia karena pengusaha besar, ya bahkan punya bank, maka punya rumah sitaan bank banyak. Tapi punya rumah banyak, tapi punya pacar banyak, maka dia nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga karena apa? Dia salah gunakan berkat Tuhan, kaya raya, tapi dia karena Alkitab mengatakan apa? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Zaman Nuh juga 4 pasang. Maka zaman ini juga kembali ada berpasangan. Saling ambil sanksi agar rumah tanggamu hidup bahagia. Agar Anda jadi warga surga. Bapak Ibu hidup saling ngomong saling setia. Maka Anda warga surga punya fasilitas di timur pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda jadi warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup sebagaimana Tuhan ini penutupnya, maka Anda akan pesta surga. Kelas suci. Dan saya punya tugas. Tuhan perintahkan saya bahwa Anda ke suci. Kalau saya dusta, Anda berdoa. Kalau pasti dusta ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda ke suci yang punya rumah. Yang pesta surga. Tuhan lihat kan orang pesta. Jadi sana ngelani Anda. Yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala. Tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita. Maka di makam. Jadi saya harus tahu, jangan sampai mati itu. Orang kan biasanya pendeta ya, pensiun umur 65 tahun. Tapi saya sampai mati. Bahkan saya pernah mimpi khotbah ke zaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang enggak diangkat, ada orang enggak tidak diangkat. Saya pernah khotbah ke zaman seperti itu. Jadi hati apa Anda untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Pertama cari kebenaran. Saya orang cari kebenaran sampai saya sekolah filsafat tinggi itu belajar semua agama. Sampai dianggap Yesus itu cuma ahli filsafat. Saya belajar filsafat. Semua tokoh agama saya tahu. Perdikanya tahu dari sudut filsafat. Yesus dianggap tokoh filsafat saja. Bukan dianggap Allah atau juru selamat. Dari dianggap sebagai ajarannya disebut. Tapi yang hidup seperti suci baik tidak disebut. Seperti engkau cari kebenaran. Karena filsafat itu ngajar kebenaran. Maka nggak cocok kalau mengatakan cari kebenaran. Tapi saat cari kebenaran apa? Saya baca filsafat. Semua agama soal belajar itu. Maka saya ini ngerti semua agama. Belajar sekolah tinggi. Itulah saya. Karena ingin cari yang benar. Karena dulu saya Bapak, Allah yang punya surga, yang maha tinggi, hamba ingin ke surga. Artinya saya belajar semua agama. Mana yang benar, mana yang benar. Tapi yang benar Tuhan berkata pada saya langsung, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang surga. Maka Anda jangan murtad. Kalau Anda murtad, udah murtad, Anda perlu berdoa mana Tuhan. Terus doa, Tuhan hamba ingin masuk surga. Apa betul aku yang punya surga? Hamba ingin masuk surga. Terus doa. Tuhan maunya setiap kata kalimat itu Tuhan tahu ucapanmu. Tuhan perhatikan setiap kata kalimat. Bahkan waktu SD kelas 5, saya dituntut ucapan saya SD kelas 5. Dituntut apa? Yaitu tuntut ketemu pendiri agama yang mau korban untuk saya, yang mau korban untuk masuk surga dan sebagainya. Saya dituntut ucapan saya. Hati-hati, maka jaga hidupmu, pikiranmu, jaga hidupmu. Jangan sampai Anda ngomong yang dusta, yang nipu. Saya harap, saya doa, semua pendeta yang enggak berdusta. Orang dusta itu anak iblis. Dusta anak iblis enggak bisa ke surga. Di penutup Alkitab, orang dusta itu enggak bisa ke surga. Hati-hati. Siapapun dusta diibar, lebih turun daripada Anda ke neraka lagi. Siapapun yang dusta diibar, dimanapun lebih turun. Karena Anda dusta, diterkam setan, mati masuk neraka. Anda pelajari kitab Wahyu 22 terakhir. Orang dusta tidak bisa masuk surga. Maka hidup suci termasuk Anda tidak boleh dusta. Banyak orang tidak mengajar itu. Termasuk harus jujur. Jujur segala perbuatanmu. Maka setelah Anda hidup cari kebenaran, maka otomatis ke orang yang benar. Yang baik hati, otomatis benar baik hati.
maka dia murah hati. Seorang murah hati, seorang yang tidak pernah mikirkan diri pribadi itu. Saya tidak pernah mau menerima uang orang. Padahal saya perlu, tapi tidak mau. Saya nggak pernah mau menerima uang. Orang kasih uang skoper, saya nggak mau tuh. Saya pernah kerja di istana, ada orang kasih skoper uang, saya nggak mau tuh. Bersama ibu pernah dipanggil seorang teman bukan Kristen. Uangnya itu tuh kiri kanan tuh lemari uang baru. Saya bersama ibu suruh ngambil sekejangnya. Saya nggak kasih uang minta-minta. Pak, saya tidak biasa minta-minta. Dia bisa ngambil tuh. Bisa ngambil sama ibu ngambil 1 juta. Udah di kantong plastik. Suruh ngambil lagi. Suruh ngambil, dia bisa ngambil lagi aja. Akhirnya ngambil 60 juta lagi. Jadi 60 juta tuh. Zaman itu beli rumah di Kemaja 100 juta satu rumah. Jadi kalau artinya saya dapat uang gitu artinya bisa beli 2 rumah. Tapi kita nggak mau, itu kepaksa so. Untuk gereja, untuk pelayanan kami pun terima so. Maka sekali lagi kalau orang cari benaran, yaitu cari benaran maka kemudian berhati baru hidup suci. Maka Tuhan katakan tegaskan, berbahagia orang suci hatinya, melihat Allah. Jadi Anda suci melihat Allah. Saya suci maka moto kita di gereja ada membesarkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Anda siap ke surga, kalau tahu, Anda sudah memberitakan semoga saya di ajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 ribu kitab Injil. Saya bagi di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tuh, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami. Kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat skoper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang. Ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil. Urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil itu. Yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murah hati, seorang yang murah hati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga,
Maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam arti masuk surga. Kelas suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang ke surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan perintah pada saya pasti kamu menjadi bersama orang kudus. Lihat orang-orang kudus. Lihat jemaat Tibas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak layak dimasuki. Hamba tidak pensiun. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya. Tuhan hamba ingin ditamai pensiun. Dalam sekejap saya ditamai pensiun. Ketemu teman saya. Nyesel ditamai pensiun. Tapi saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Tidak bisa. Cuma taman. Anda bisa makan buah kehidupan di taman Firdaus Allah. Maka juga tidak mati. Tapi yang penting pikiran saya. Yang penting kan enggak ke surga. Enggak di api neraka. Di neraka cuma orang teriak. Kalau teriak merau sehari mungkin lewat. Tapi kalau Anda teriak merau tahun, mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan ambas sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun, panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang, dengan berjalannya dia bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak mengalami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjalan kurus, lebih dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk pesta surga. Dan sang lainnya Anda. Saya pernah nolak Tuhan. Tuhan apa? Ya Anda bayangi, udah mati kan, ingin pensiun tuh. Pikiran saya, kok saya ngelani di surga, so saya ngelani pinta Tuhan, kamu ngelani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget, kok di surga pikir pensiun, makan tidur, pesta, nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Maka saya milih tamu yang hidupnya santai. Oke lah makan buah kehidupan, oke. Tapi Tuhan milih saya untuk melayani Anda. Dua Anda semua berjuang. Kemasusi pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh suam. Lebih dekat benar jangan suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama. Ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur. Karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga. Pasarnya orang itu pasarnya. Artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta. Saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi punya otoritas negur Anda, ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya akan neraka. Jadi punya fasilitas, otoritas, negur Anda, maunya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan. Maka Anda jangan suam susuku. Maka Anda kalau suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan. Artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa. Tuhan tidak mau Anda jatuh dosa. Tuhan tidak mau Anda hari pagi ini ke gereja, sorenya pendeta punya pacar, aneh. Maka dia meninggalkan pelayanan.
Ya akhirnya mati konyol. Mati koma. Cuma 2 hari koma. Ada lagi pendeta satu lagi tuh. Dan dulu agama Ismail. Dia lupa nggak mengusahakan kutuk zina cabul. Karena kalau gereja kan nggak boleh zina cabul. Nggak boleh poligami. Nggak boleh mandi. Maka orang itu kalau Anda dulu nyembah patung-patung. Karena agama manapun nggak ngelarang orang poligami. Maka Anda mengucapkan apa? Lepas dari kutuk percabulan perzinahan. Kan Tuhan yang mengatakan orang zina tidak bisa ke surga. Sekali lagi, maka mari Anda berangkat pendeta hidup baik. Teman saya sekali lagi, yang satu juga Tuhan yang ngomong saya langsung. Pasti lihat orang melayani. Pernah di Tebreso. Ya banyak berzina. Aku cabutnya ya. Langsung jatuh di kamar mandi, koma, mati. Anda kan tidak tahu mau satu langkah. Anda kan tidak tahu mati masuk neraka. Kalau Tuhan langsung cabut, artinya Anda ke neraka. Anda kalau koma itu nggak sadar, nggak bisa ingat apapun, nggak ngerti pertobatan. Jadi Anda tolak koma. Karena koma itu orang jatuh koma nggak bisa bertobat, nggak bisa berpikir. Maka saya bersyukur ada orang koma ngimpi ketemu saya. Saya kasih perjuangan akhirnya dia disembuhkan. Sekali lagi, Anda berjuang jangan koma. Orang koma tidak sempat bertobat. Orang koma tiba-tiba mati dan matinya di luar kehendak Tuhan. Maka jangan suam, jangan suam. Maka yang kedua Tuhan katakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur. Negur apa? Bertobatlah. Beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas itu Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi emas dimurnikan, emas dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat apa yang Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami, tapi nggak mati. Tapi karena dia dipilihan Tuhan, maka dia tidak mati. Sekali lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka kita banyak mengatakan ada dosa pun, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dulu berjalan indah dia, berjalan berdiri. Tapi setelah dosa dikutuk merayap, nggak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar. Kegerakan, jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap. Maka selama juga menambahkan beli daripadaku minyak murni. Untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini lupa ayatnya yang di Markus 14. Maka Tuhan kata saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur supaya Anda tetap awet muda dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang
Dua suami istri istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada. Sampai di surga, Tuhan minta supaya, maka kita baca di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Seorang martir minyak urapan. Seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes, dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya. Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda. Besok tugas lagi. Tugas sebagai gembala. Mbak Anda kemasuki. Pesta surga. Karena sebelumnya saya perlu lagi Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ke surga. Saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka. Saya berani jungkak ke Tuhan. Tuhan, hamba ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bawa Anda ke masuci. Hadiah ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda saya pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta, saya pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci. Berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk perjalanan kudus. Saya serahkan pada Jeffrey. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak saudara yang bersyukur beribadah di hari Minggu terakhir tahun 2020. Lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, bilang sama kanan kiri saudara, engkau pasti diberkati. Bilang sekitar saudara, engkau pasti diberkati. Puji Tuhan, saudara dan saya kita bersyukur. Saudara dan saya ada di tempat ini, kita mengucap syukur. Sepanjang tahun 2020 Tuhan pelihara kita, Tuhan sertai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama, yang juga pasti akan menyertai, menolong, memberkati saudara dan saya. Masuk di tahun yang baru minggu depan, tahun 2021. Saudara dan saya berkemenangan bersama Tuhan. Katakan amin saudara. Yang ada minyak anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama saudara sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama-sama, kita siapkan hati kita dan kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir, di tahun ini 2020, kami diberi kesempatan, kami diberikan waktu dari Tuhan untuk kami beribadah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun ini terlepas dari setiap proses pembentukan, perjuangan ya dalam hidup yang kami alami bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang hari ini untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karenanya Tuhan, dengan apa kami datang menghadap Tuhan? Dengan ribuan domba jantan, dengan puluhan ribu curahan minyak sesuai dengan firman-Mu yang terdapat dalam Mika pasal 6 ayat 6 dan 7. Oleh karenanya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan yang benar, persembahan yang terbaik, yaitu bicara tentang tubuh darah Yesus, korban yaitu anak domba, korban bakaran, ribuan korban domba jantan, bicara tentang perjamuan tubuh darah Tuhan Yesus, dan juga puluhan ribu curahan minyak, bicara tentang minyak urapan. Kami percaya, kami terima semuanya di Gereja Tiberias Indonesia. Sarana minyak dan anggur membuat kami berkemenangan di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami datang padamu membawa minyak dan anggur. Di dalam minyak dan anggur kami lihat mujizat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu juga mengingatkan kami. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang mengajar, mengingatkan kami untuk mempersembahkan yang benar, yang kudus, yang sejati kepada Tuhan adalah tubuh kami, hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Oleh karenanya kami percaya, ketika hari ini kami mempercayai kuasa Tuhan, yaitu tubuh darah Yesus, minyak urapan, dan disertai dengan kehidupan yang baik, disertai dengan perbuatan yang benar, hidup kudus di dalam Tuhan, hidup benar sesuai firman Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di dalam mulut kami, dan disertai dengan hidup benar di dalam Tuhan. Kami percaya kami akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan kekuatan dari Tuhan. Dan walaupun mungkin kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan pegang hari esok, sebab Tuhan hidup, Tuhan yang jamin masa depan kami berkemenangan dalam Tuhan. Mujizat Tuhan nyata sempurna bagi kami. Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Bahkan Tuhan, kalau jasad saja yang mati, jasad orang mati yang dikubur, yaitu belasan tahun, Pak Sinuraya 97 meninggal, 2007 istrinya juga meninggal, dipanggil Tuhan pulang ke sorga. 2012 mereka dijadikan satu. Sebelum Pak Sinuraya dikubur, Pak Sinuraya diurapi dengan minyak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dan ketika 2012 dijadikan satu, dibongkar, petinya tetap utuh, tidak rusak. Bahkan jasad Pak Sinuraya sempurna tidak dirusakkan. Jasadnya tidak ada yang hancur, jasnya tetap utuh, kemejanya tidak robek, bahkan sepatunya juga tidak hancur. Kami percaya Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, ketika kami datang dengan ucapan syukur, membawa hidup kami sebagai persembahan yang sejati, yang kudus pada Tuhan, ibadah yang sejati. Kalau jasad saja Tuhan pelihara, apalagi kami yang hari ini ada, yang mengikuti ibadah di Gading Nias, yang mengikuti ibadah di live streaming. Apapun rupa-rupa keperluan kami, kebutuhan kami, Tuhan sediakan dari kerajaan sorga. Kami mengucap syukur, dan hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap usaha, toko dagangan, pekerjaan, bisnis, proyek-proyek umat-Mu diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan kami percaya ketika kami setia pada perkara kecil, Tuhan berkati kami dengan perkara berkat yang luar biasa, yang lebih besar di tahun-tahun yang baru. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami doa, berkati gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, panjang umur. Kami mengucap syukur, kami yang ada minyak anggur, kami menyongsong tahun yang baru dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami bawa dengan sukacita. Haleluya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan
Amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang ada di Gading Nias, saudara yang mengikuti ibadah di live streaming, selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang dipimpin langsung oleh gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji, bersama dengan Ibu Pendeta Dari Parihaji. Kita percaya mujizat terjadi bagi setiap kita pada siang hari ini. Kita percaya setiap kita yang terima tubuh dan darah Yesus, kita di materai yang menjadi warga surga. Pesta surga. Bersama-sama katakan, Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami. Mari sama-sama kita bangkit di saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan kasih Kristus yang menang hamanya Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji, bersama dengan Ibu Pendeta Dari Parihaji, memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus yang penuh kuasa. Kita masuk perjamuan kudus, perintah Tuhan khusus kepada gereja Tebas, yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit. Orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim menyanggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Di zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita, ada menyanggur, sudah banyak kesaksian, so, keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tebas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan mintakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh, sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14
Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan dia ada Injil, ada minyak. Artinya ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan seorang mater diberitakan Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti Jeffrey katakan tadi, orang dikubur puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia ilmu manapun nggak ada, kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada taranya. Maka Anda selalu sabda, Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih, selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda persiapan ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sesuai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan? Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini? Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu sebagai perjanjian baru yang kal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, maksiat dan perbuatannya. Kami keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa agar mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi. Kami tolak susah, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarah, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngasuhani, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poligami, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak berteguh, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku selamat. Kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, tidak sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia.
kami telah terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit apapun, segala kutuk sakit diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami telah virus corona, kami doa, kami sembuh hari ini, bebaskan kami dari maut, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami dari segala kutuk sakit, bebas dari corona dalam nama Yesus. Anda doa masing-masing sebesar Anda doa sebesar Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Dalam Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa perjam lebih dari roti mana. Tuhan perintahkan jangan lebih dari roti mana. Jangan roti mana, yaitu 40 ton. Maka tidur pada hati kami, hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang kudus untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus gambaran seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, juga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurangan, tidak utang-utang, kami tolak kulturisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangkrut, kami doa, tidak miskin, tidak bangkrut, kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil, kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi agar kami bangkit dari gambar terbangkan masuk kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita anggar menyuarapan, perintah Tuhan mengembalikan menyuarapan. Manusia dosa, hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia, ada menyuarapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar, maka Anda perlu menyuarapan. Anda juga ulesi yang sakit, Anda bagi yang sakit, Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah menyuarapan yang pertama untuk mulia Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga, berkata kami, mengurapi kami agar mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa, kami mulia menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar keluarga kami menjadi warga diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, menjadi warga surga, agar bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna. Kami telah virus corona, kami kuat-kuat, rasul-rasul kami telah, kami diberkati, disembuhkan. Kami dua presiden, Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena zona. Para tim
yaitu kabinet keluarga mereka sehat sempurna, tidak kena pesona, diberkati agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari pesona, bebas dari kulturisasi. Inilah harapan. Ada ulas bang sakit, yang punya sakit yang dapat disembuhkan. Ada dua, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada Jeffrey. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Ebenezer, kami percaya Tuhan Yesus bukan hanya menolong kami sampai di hari ini. Tapi kami percaya imani bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang menolong bangsa Israel, Tuhan yang memberi kemenangan bagi bangsa Israel ketika melawan bangsa yaitu pasukan Filistin. Tuhan yang sama juga hari ini membawa kemenangan bagi setiap kami yang percaya. Tuhan yang kemarin menolong, yang dulu menolong, yang hari-hari ini kami merasakan kasih kebaikannya, menolong kami di hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan menolong kami. Kami imani pulang dari tempat ini, sebelum hari ini berakhir, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat damai, sukacita dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan yang bergereja beribadah di Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang beribadah live streaming di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di bagian belahan dunia manapun, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan banyak yaitu menolong, memberkati, memberikan kesehatan bagi orang-orang yang mengikuti acara live streaming yang dipimpin oleh hambamu, yaitu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ada orang yang sakit, ada orang yang dipulihkan, hutang-hutangnya lunas. Ada orang yang juga yaitu divonis sembuh, sehat sempurna, bebas dari operasi. Bahkan bayi-bayi mati dalam kandungan. Tuhan yaitu kerjakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Tuhan yang memerintahkan untuk kembalikan kuasa minyak dan anggur. Tuhan yang janji kuasa yang tiada taranya untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya seperti zaman kisah para rasul. Tuhan Yesus beri bagi Tiberias. Oleh karenanya kami yang ada di dalamnya, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus beri kami sarana yang indah, firman Tuhan, doa yang penuh kuasa, pujian penyembahan yang indah untuk menyenangkan Tuhan. Kami percaya yang ada minyak dan anggur di akhir tahun ini, kami pasti dipelihara Tuhan. Kami mengakhiri akhir tahun ini dengan kekuatan dari Tuhan, dan kami akan menyongsong tahun 21 dalam berkat kasih anugerah kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati setiap jemaat-Mu pulang dari tempat ini, Gereja Gading Nias, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat, sampai di rumah dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Allah. Besok apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan berkati jemaat-Mu yang beribadah live streaming. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, yang menghadapi pergumulan, tantangan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami imani apa yang kami doakan, kami sudah terima di dalam nama Yesus. Markus 11 ayat 24 terjadi sesuai dengan iman kami. Kami bersyukur, maka Tuhan Yesus berkati tiap pasangan rumah tangga, keluarga suami istri, hidup dalam kasih mula-mula setiap hari, rukun damai. Kami percaya di mana ada kasih, di sana pasti banyak berkat. Di sana di mana ada kerukunan, di sana pasti ada kekuatan yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan berkati setiap rumah tangga keluarga, saling setia, saling kasih. Kami semua setia mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kedua kali jemput kami untuk pesta di sorga. Anak-anak muda yang hari ini beribadah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mereka pekerjaannya berhasil, punya road the best and the biggest di bidangnya. Bahkan masa depannya dijamin Tuhan ada, dijamin Tuhan berhasil. Masa depan sungguh ada. Pengharapan kami dalam Yesus tidak akan pernah kehilangan, dikecewakan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang hari ini beribadah. Pak Yulianto bersama keluarga Tuhan sayangi, pekerjaannya berhasil. Pak Adrian juga bersama keluarga diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan, sempurna sehat. Tuhan berkati Ibu
yaitu Anet bersama keluarga, suaminya sehat sempurna. Tuhan berkati, sembuh. Pak Freddy, Ibu Maria diberkati Tuhan. Ibu Deborah bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Yobel Sondak bersama keluarga, dipelihara, diberkati Tuhan, berhasil. Tuhan Yesus berkati siapapun kami yang hadir di tempat ini. Lina diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Berkati keluarga Bapak Kaloh, sempurna sehat. Anak cucu mantu diselamatkan, diberkati Tuhan. Berkati Bapak Ronald, koordinator di tempat ini. Tuhan Yesus berkati gereja Gading Nias dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga ibadah Tiberias, seluruh yaitu cabang Tiberias yang hari ini beribadah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dijaga malaikat sorga, sempurna dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa berkati para ushers, greeters, berkati juga para worship team, worship leader kami. Tuhan berkati Pendeta Reza Alexia, Bapak Yoris bersama keluarga, Imam musik Bapak Catur bersama rekan-rekan diberkati, backup singers Ibu Angelika bersama rekan-rekan diberkati. Bahkan berkati soundman operator Pak Wawan, Pak Darwin diberkati. Tim media diberkati, disayangi Tuhan. Tuhan berkati Pak Edison, Tuhan berkati Pak Boas bersama Rafael Hasibuan diberkati. Berkati Pak Musa, Pak Ruben diberkati, disayang Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Presiden Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Indonesia bebas dari segala wabah penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus varian baru COVID-19 dihalau, dipatahkan dalam nama Yesus. Indonesia sehat sempurna, penuh kemuliaan Tuhan. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, Tuhan berkati, double berkat, double kuasa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yaitu semua urusan pengurusan pembangunan gereja Tiberias di Kota Bekasi. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang berkati. Akan berdiri sebuah gedung yang indah, gereja Tiberias di Kota Bekasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu dan keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa di malam tahun baru.